apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kesal dan sakit hati, syarat menikah dipersulit. Seorang pria di Bulukumba menikam calon istrinya hingga tewas. Migrasi jaringan 3G ke 4G, ratusan warga rela antre panjang di lokasi penyedia jaringan seluler Kota Makassar. Di tengah himpitan ekonomi, anak juru parkir di Kota Makassar berhasil lolos seleksi sekolah polisi wanita. Informasi pertama untuk Anda, dipicu rasa kesal dan sakit hati syarat menikah dipersulit. Seorang pria di Bulukumba menikam calon istrinya hingga tewas. Pelaku juga menganiaya kerabat korban karena dianggap ikut campur proses lamaran. Syamsidar tewas ditikam calon suami di rumahnya Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. Penikaman dipicu rasa kesal dan sakit hati pelaku terhadap korban yang dianggap mempersulit persyaratan nikah. Awalnya pria berumur 50 tahun ini berniat melamar calon istrinya. Segala persiapan hingga mahar telah disepakati oleh kedua pihak. Namun korban mendadak kembali meminta satu syarat sehingga pelaku marah, yaitu meminta restu anak korban di Kota Makassar. Pelaku yang merasa dipermainkan mengeluarkan senjata tajam kemudian menikam perut korban hingga tewas. Pelaku juga menganiaya kerabat korban karena dianggap mencampuri proses lamaran. Kerabat calon istri pelaku terpaksa dirawat di rumah sakit umum daerah Sinjai karena luka serius pada perut. Jadi yang ditikam ini calon istrinya dan calon istrinya, karena diberikan lagi persyaratan yang menurut pemahaman ini laki-laki pelaku ini tidak bisa lagi dia dipenuhi sehingga dia melakukan penikaman dan korban sempat dibawa lari ke puskesmas Bulukumba dan meninggal dunia. Tidak berhenti sampai di situ. Anak daripada perempuan ini, calon istri ini, juga sempat diburu, namun dia menyelamatkan diri. Nah, lalu dia amarahnya dia tidak bisa tahan, dia cari lagi perempuan atas nama Hadra binti Saide yang dipahami oleh pelaku ini bahwa ialah yang memprovokasi calon istrinya ini sehingga dia memberikan lagi saran dan pertimbangan untuk turun di Makassar. Nah, sehingga dia juga menjadi target dan kemudian dia datangi rumahnya, masuk kemudian dia pas dibuka pintu dia melakukan penikaman dan sampai saat ini korban masih dirawat di rumah sakit. Pelaku telah ditangkap polisi. Akibat perbuatannya, pelaku terancam maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sedangkan jenazah korban dimakamkan di Dusun Maconggi, Desa Barugai, dekat rumahnya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Kita beralih ke informasi lainnya, belasan anggota geng motor yang menyerang beberapa tempat di Makassar dan Maros berhasil dibekuk. Para pelaku melakukan penyerangan karena dendam. Sini. Inilah kawanan geng motor yang menyerang beberapa tempat di Makassar dan Maros. Aksi penyerangan yang mereka lakukan di depan minimarket Jalan Perintis, Kemerdekaan Kota Makassar sempat terekam CCTV kemudian viral di media sosial. Geng motor ini juga sempat berbuat anarkis di depan pesantren Ulul Albab Jalan Daeng Ramang sebelum Idul Fitri hingga meresahkan warga setempat. Polisi menangkap 11 kawanan geng motor, 5 diantaranya berusia remaja. Komplotan ini dipimpin Ucok, residivis kasus pencurian dengan kekerasan. Siapa itu? 36? 35. Setelah keluar dari 365 itu berapa lama kemudian berbuat lagi seperti kemarin itu tanggal 14 Juli 2022 TKP di Jalan Daeng Ramang, pesantren Ulul Albab. Sebelum puasa. Berdasarkan pemeriksaan, motif penyerangan dipicu dendam lama. Para pelaku berbekal anak panah dilengkapi ketapel dan parang. Mereka menyerang secara acak sehingga salah sasaran. Sudah amankan yang viral yang melakukan penyerangan di 2 Maret Ulul Albab
kita sudah amankan kemarin. Kita yang sempat amankan kemarin itu ada sekitar 17 orang. Tapi kita pilah-pilah, ada yang indikasi yang terlibat itu ada sekitar 11 orang. 11 orang itu kita sudah hadir semua di sini, sudah ada kita tahan. Apa motifnya itu? Motifnya kan dia sebut dirinya kelompok rolling. Jadi kalau kumpul rolling, kelompok rolling. Motifnya katanya ada musuhnya mau dikejar, tapi karena yang musuhnya tidak ada, sembarang dia lakukan. Ada anak-anak didapat, dia kejar. Dan ini pelaku ditangkap di mana saja, Dok? Ditangkap ada di sini di Ringkananya, ada di BTP, ada di Raja Wali, ada juga di Maros. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam maksimal 12 tahun penjara. Polisi bakal menindak tegas siapapun yang berbuat onar hingga mengancam keselamatan warga. Zainuddin melaporkan dari kota Makassar. Meresahkan warga, tim pemadam kebakaran Makassar berhasil evakuasi piton yang masuk permukiman. Ular sepanjang 2 meter ini bersembunyi di gudang barang rongsokan. Usai menerima laporan warga ada piton dalam rumahnya Jalan Karantina, Kota Makassar, tim pemadam kebakaran bergerak cepat menuju lokasi. Dengan sigap, petugas pemadam kebakaran Kota Makassar menemukan keberadaan ular yang bersembunyi di gudang barang rongsokan. Hanya butuh 30 menit, reptil sepanjang 2 meter itu berhasil dijinakkan. Ular jenis apa ini, Pak? Yang ditemukan? Ini ular jenis piton. Piton ya. Tadi ditemukan di mana, Pak, ini? Jadi kami temukan di barang-barang bekas seperti barang rongsokan. Iya. Ada enggak tingkat kesulitannya ini, Bang? Jadi kesulitannya cuma barang tubuh. Dia memang bersembunyi di situ, Pak. Bersembunyi di dalam. Pak, terkait keberadaan ular di tempat ini bagaimana itu, Pak? Perkiraannya? Jadi perkiraannya ini ular katanya dari atas pohon mangga. Bisa jadi ada sarangnya situ seperti apa? Bisa jadi karena katanya sudah ada juga 2 ekor dia dapat. Anak ular, Pak. Anak ular. Selanjutnya bagaimana ini ular ini, Pak? Jadi kami langsung bawa ke market. Dilepas liarkan nanti di BKSDA begitu, Pak? Setelah evakuasi, ular piton selanjutnya diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan agar dikembalikan ke habitatnya. Sebelum masuk rumah warga, piton sempat menempati pohon mangga karena ditemukan sarang ular di sekitar lokasi. Bahkan sebelumnya ada anak ular piton berhasil ditangkap. Keberadaan ular piton yang memasuki permukiman sangat meresahkan warga. Zainuddin melaporkan dari kota Makassar. Informasi lainnya untuk Anda, ratusan warga rela antre panjang di lokasi penyedia jaringan seluler di Kota Makassar untuk migrasi jaringan 3G ke 4G. Migrasi ini upaya mendukung pemerintah mendorong pemerataan jaringan 4G di seluruh wilayah. Antrean membludak di lokasi penyedia jaringan seluler Kota Makassar. Ratusan warga rela antre panjang untuk mengurus migrasi jaringan 3G ke 4G. Walaupun menggunakan masker, antrean warga tidak menjaga jarak. Warga panik usai menerima pesan elektronik batas akhir migrasi jaringan 3G ke 4G adalah 20 Juli 2022. Migrasi oleh penyedia jaringan seluler ini adalah upaya pemerintah untuk mendorong pemerataan jaringan 4G di seluruh wilayah. Antri di sini, tapi alhamdulillah sekarang kartunya sudah selesai dan caranya juga mudah, tinggal bawa KTP, masukkan di mesin, sidik jari, sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi sudah terregister kembali ke 4G? Sudah aman jaringannya. Terus dapat bonus kota juga, Kakak. Dapat bonus kota ini 15 giga. Oh gitu ya. Iya. Dari informasi untuk peralihan ini dari mana? Dapat SMS